Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang rasanya semangat banget kalau lagi di tengah keramaian, tapi ada juga yang justru ngerasa lebih hidup kalau lagi sendirian? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik baterai sosial kita. Ini bukan cuma soal ngasih label introvert atau extrovert ke diri sendiri, tapi lebih ke gimana cara kita memahami sumber energi unik yang kita punya supaya kita bisa membuka potensi terbaik kita. Hayo, ada yang ngangguk? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Rasa capek atau terkuras setelah kumpul-kumpul itu sebenarnya sinyal penting dari tubuh kita. Anggap aja ini petunjuk pertama untuk ngertiin cara kerja baterai sosial kamu. Dan ini bakal jadi konsep kunci yang kita bahas bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya introvert dan extrovert itu? Yuk kita mulai bedah definisinya, karena maknanya itu jauh lebih dalam daripada sekedar si pendiam versus si paling asik. Ternyata ide soal tipe kepribadian ini bukan hal baru loh. Jejaknya itu bisa kita telusuri sampai ke zaman Yunani kuno. Terus konsep ini diformulasikan secara psikologis oleh Carl Jung, sampai akhirnya dikasih landasan biologis oleh Eysenck. Dan tahu nggak, sekarang di era kerja yang serba hybrid dan fleksibel ini, pemahaman soal ini jadi penting banget buat ngejaga energi mental kita. Nah, ini dia perbedaan kuncinya. Ini bukan soal bisa atau nggak bisa sosialisasi, tapi soal dari mana kita nge-charge energi. Coba bayangin seorang introvert itu kayak mesin diesel. Butuh waktu tenang buat pemanasan dulu, tapi begitu udah jalan, tenaganya luar biasa. Sebaliknya seorang ekstrovert itu justru kayak mobil listrik, yang colokannya ada di interaksi sosial. Energi mereka datang dari luar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya menarik banget. Ada sebuah bias yang nggak kelihatan di masyarakat kita, yang diam-diam ngebentuk cara kita mandang kesuksesan, baik di sekolah maupun di tempat kerja. Kutipan ini kayaknya ngena banget ya. Ini adalah kenyataan yang disebut ideal ekstrovert. Kita itu hidup di dunia yang seringkali nyamain orang yang paling banyak ngomong atau paling karismatik dengan orang yang paling pinter atau paling mampu. Padahal kan kenyataannya nggak selalu begitu. Kalau kita lihat sejarahnya, ada pergeseran yang gede banget. Dulu, masyarakat lebih menghargai integritas dan moralitas seseorang. Itu yang disebut budaya karakter. Tapi seiring waktu, kita bergeser ke budaya kepribadian, di mana pesona dan kemampuan buat menjual diri jadi lebih dihargai. Nah, dari sinilah akarnya bias terhadap ekstroversi itu muncul. Oke, saatnya kita hancurkan beberapa mitos. Ini yang paling penting. Menjadi introvert itu bukan berarti pemalu. Malu itu lahir dari rasa takut dinilai orang lain. Sementara introversi itu soal gimana otak kita ngatur energi. Dua hal yang beda banget. Oh, dan mitos soal introvert gak bisa jadi pemimpin? Nanti kita buktikan kalau itu salah besar. Terus, kenapa sih kita bisa beda banget gini? Kenapa keramaian itu bisa jadi surga buat sebagian orang dan malah terasa neraka buat yang lain? Jawabannya ternyata bukan sekadar pilihan, tapi ada di dalam kimia otak kita. Kita mulai dari dopamin. Ini zat kimia hadiah di otak. Nah, otak seorang ekstrovert itu kurang sensitif sama dopamin. Artinya, mereka butuh dorongan stimulasi dari luar yang lebih kuat, kayak ketemu banyak orang atau nyoba hal baru, biar bisa ngerasain sensasi puas dan berenergi. Inilah yang bikin mereka secara alami suka cari keramaian. Nah, kalau introvert, ceritanya beda lagi. Otak mereka justru lebih sensitif terhadap dopamin, makanya stimulasi yang berlebihan malah bikin capek. Mereka lebih menikmati jalur asetilkolin yang ngasih rasa nyaman dan puas waktu lagi ngelakuin aktivitas yang butuh fokus mendalam, misalnya baca buku, mikir, atau ngobrol empat mata. Jadi, buat mereka, ketenangan itu adalah sebuah hadiah. Jadi, poin terpentingnya adalah ini, semua ini tuh akarnya ada di biologi. Ini bukan pilihan gaya hidup, bukan kelemahan, dan juga bukan keunggulan mutlak. Ini cuma soal gimana otak kita dirakit. Paham soal ini adalah langkah pertama buat berhenti ngejudge diri sendiri karena butuh waktu menyendiri, atau ngejudge orang lain karena mereka butuh keramaian. Oke, setelah kita paham sains di baliknya, sekarang kita lihat yuk, gimana pengetahuan ini bisa kita pakai secara praktis buat mengubah cara kita kerja dan berinteraksi sehari-hari. Coba deh lihat angka ini. Ini bukan teori doang loh. Sebuah studi dari Wharton School menemukan fakta yang mengejutkan. Pemimpin introvert yang mimpin tim proaktif bisa meningkatkan keuntungan sampai 14%. Tahu nggak rahasianya apa? Mereka nggak mendominasi obrolan,
Mereka lebih banyak mendengarkan, menyerap ide, dan ngasih ruang buat gagasan terbaik untuk muncul, nggak peduli dari siapapun itu datangnya. Terus gimana cara nerapinnya? Coba deh ubah cara kita rapat. Lupakan brainstorming yang kadang suka rusuh. Ganti sama brainwriting, di mana setiap orang nulis idenya dulu dalam diam. Waktu nanya sesuatu, kasih jeda hening beberapa detik biar semua orang sempat mikir. Terus pakai metode round robin atau bergiliran buat mastiin setiap suara didengar. Trik simpel ini bisa mengubah kualitas ide secara drastis loh. Kekuatan dalam ketenangan ini sering banget diremehkan, padahal inilah aset kita yang sangat berharga. Kemampuan untuk mendengarkan dengan saksama, mikir dulu sebelum ngomong, dan menemukan kreativitas di dalam kesendirian, ini semua adalah kekuatan super yang justru sangat dibutuhkan di dunia kita yang serba cepat dan kompleks ini. Nah, setelah kita bahas semuanya, apa sih pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang? Apa artinya semua ini buat kita ke depannya? Ini dia intisarinya. Pertama, dan ini yang paling penting, berhentilah maksa diri jadi orang lain. Kenali dan hargai cara kerja energi kamu. Kedua, sadari kalau setiap tim butuh keseimbangan. Kita butuh si penggerak aksi dan juga si pemikir mendalam. Dan ketiga, ingat ya, menyendiri itu bukan berarti antisosial. Itu adalah waktu berharga di mana inovasi dan ide-ide brilian seringkali lahir. Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Gak peduli kamu seorang introvert, ekstrovert, atau mungkin di antara keduanya, gimana pengetahuan ini akan mengubah cara kamu bekerja, berinteraksi, dan yang terpenting, cara kamu memandang dirimu sendiri. Kekuatan unikmu sudah ada di sana, tinggal menunggu untuk digunakan.